Permenungan kita saat ini mengajarkan bahwa Tuhan izinkan kita menjadi sarananya untuk menyatakan kuasanya hidup dalam kehidupan orang percaya. Dan juga mengajarkan kepada kita untuk aktif, tidak berpangku tangan, tidak berdiam diri, tetapi justru berdiri teguh dan berlari menyongsong musuh dalam hidup ini serta melawannya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan saat ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45-46 yang mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini saya beri judul, "Hanya Tuhan sumber kekuatan." Kita semuanya tentu mengerti siapa Daud dan siapa Goliat. Kalau dibandingkan secara fisik, Daud bukanlah lawannya Goliat. Daud kalau pertandingan tinju di ring tidak masuk kategori kelas ringan, kelas bulu pun tidak, apalagi harus melawan musuh seperti Goliat. Alkitab memberi informasi tentang Goliat. Goliat adalah seorang pendekar. Dalam bahasa Indonesia, orang yang tahu bela diri. Pasti dia jago di dalam berkelahi. Tentara orang Filistin. Tentara tentu sudah terlatih sekali untuk bertempur dan berperang melawan musuhnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa asal Goliat dari Gat. Goliat adalah keturunan bangsa Enak yang tersisa. Sudah wajar kalau dia tingginya 6 hasta sejengkal atau 3 meter lebih. Orang biasa untuk membawa perlengkapan perangnya ini tidak akan ada yang mampu, apalagi Daud. Jadi orang ini benar-benar hebat, kuat, dan secara hitung-hitungan Daud tidak akan mampu untuk melawannya. Saat Goliat melihat Daud, diejeknya Daud dengan sinis. Daud masih muda, yaitu masih remaja. Karena itu disebut kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi dia bukan tandingannya. Makanya Goliat berkata, "Engkau pantas menjadi makanan burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Pesan dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi Daud sangat berat. Demikian juga dengan kita. Hidup ini tantangannya berat. Semakin lama semakin berat. Tapi firman Tuhan ini ingin menguatkan kepada pembacanya bahwa Daud bisa menang dari masalah yang berat yang menghadapinya. Dikisahkan bahwa Daud hanya mengambil tongkat dan batu licin. Tetapi ini hanyalah sarana. Kuasa yang mampu memberikan kemenangan kepadanya adalah kuasa Allah yang menyertainya. Daud menyatakan bahwa "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu." Sampai di bagian ini kita belajar bahwa Allah adalah yang maha kuasa di atas segala yang dianggap manusia itu berkuasa di bumi ini. Marilah kita melewati hari demi hari dengan penuh keberanian, karena yang maha kuasa itu di pihak kita. Saat kita tidak memilih lari dari masalah yang secara manusia memang itulah pilihan yang tepat karena beratnya lawan yang dihadapi, marilah kita berhenti untuk gentar terhadap yang menurut kita mustahil untuk dilalui. Berkatalah seperti Daud, "Kepada apapun yang selama ini menakutkanmu dan membuat kamu khawatir, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Daud sangat mengandalkan Tuhan. Dia mengatakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Saat Allah itu kita libatkan, maka sesungguhnya yang ditantang Goliat bukan Daud, tetapi Allah itu sendiri. Ketika kita bermasalah seolah-olah kita sendiri,
Kita lupa bahwa Allah itu tidak pernah kurang sedikit pun kasih-Nya kepada kita. Yakinlah Allah pasti melindungimu. Yakinlah Allah pasti menolongmu. Kalau kita mau untuk mempercayakan diri penuh kepadanya. Begitu besar lawan Daud. Apakah Daud hanya berdiam diri begitu saja? Kata, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Membuktikan kalau ada tindakan aktif yang harus dilakukan. Daud mulai menghadapi Goliat. Menghadapi adalah sikap orang percaya kepada Allah. Meski yang ia hadapi lawan yang bukan tandingannya. Lawan yang seharusnya bukan lawannya. Tetapi ia tidak gentar. Kekuatan Allah itu memampukannya untuk berperang. Dan akhirnya menjadi pemenang. Saat fokus itu tertuju kepada Allah, maka pemusatan kepercayaan yang penuh itu menimbulkan kekuatan untuk memberikan perlawanan. Firman ini mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita ingin keluar dari masalah, ingin keluar dari persoalan dan segala yang menjadi pergumulan kita, maka di saat pemusatan kepercayaan kita adalah kuasa Tuhan, maka pastilah kuasa itu akan memberikan keberanian kepada kita untuk melakukan suatu tindakan tidak untuk berlari tunggang langgang, tetapi maju menghadapi semuanya itu. Firman ini mengajarkan bahwa saat kita mau memperoleh kemenangan, ya ayo lakukan peperangan. Harus mempunyai nyali yang besar, dan nyali itu diwujudkan dengan tindakan nyata, yaitu menghadapinya. Pada ayat 46 mengatakan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tidak tunggu besok atau lusa. Punyalah iman yang disertai dengan perbuatan seperti Daud. Sehingga pastilah ketidakgentaranmu dalam menghadapi musuh akan mendapatkan hadiahnya, yaitu kemenangan. Permenungan kita saat ini mengajarkan bahwa Tuhan izinkan kita menjadi sarananya untuk menyatakan kuasanya hidup dalam kehidupan orang percaya. Dan juga mengajarkan kepada kita untuk aktif, tidak berpangku tangan, tidak berdiam diri, tetapi justru berdiri teguh dan berlari menyongsong musuh dalam hidup ini serta melawannya. Wajah pemenang memang elok dipandang, tetapi di balik keelokan itu sesungguhnya ada kedalaman pengalaman yang patut disaksikan di saat imannya diikuti dengan setiap perbuatan-perbuatan, yaitu pantang menyerah, teguh, kokoh, serta mempunyai nyali yang besar untuk percaya akan kuasa Allah terhadap segala yang dianggap mustahil untuk dilalui. Saudara-saudara, Tuhan memberkati.